Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Fadilatal muhtaramin wal mukarramin, yang kami hormati dan kami muliakan, orang tua kami, guru kita semua, beliau Kiai Haji Syafruddin Mahmud selaku pengasuh dan pimpinan Pondok Tahfidz Nurul Quran. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang lancar dan berkah, sehingga bisa senantiasa membina dan membimbing kita semata-mata untuk istiqomah berada dalam ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seluruh bapak-bapak, orang tua santri, guru-guru, ibu-ibu santri, kawan-kawan, juga adik-adik santri yang kami hormati dan kami muliakan. Semoga langkah kaki kita, niat tulus kita, segala usaha yang kita kerahkan untuk hadir di Pondok Nurul Quran ini, utamanya dalam menghadiri ta'lim duha, baik bidang tafsir maupun fikih, semuanya dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan senantiasa menganugerahkan kita berbagai nikmatnya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, nikmat waktu, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Wabil khusus nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk bersama-sama menghadiri ta'lim duha. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada pimpinan kita, guru kita, teladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia mengikuti ajaran dan sunnahnya. Semoga kita semua yang hadir di sini khususnya dan kaum muslimin umumnya semuanya diakui menjadi umat beliau dan berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon izin, saya diperintahkan untuk mengisi pada pagi ini. Kalau dalam fikih itu ada namanya azimah sama rukhsah. Ibadah itu ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Ibadah yang asli itu namanya azimah. Kalau yang alternatif, opsional, nah itu namanya rukhsah. Nah, saya ini rukhsah. Contoh azimah sama rukhsah gimana? Wudu. Nah, wudu itu azimah, wajib, asli. Mandi besar itu azimah. Bentuk rukhsahnya apa? Kalau nggak ada air, jadinya tayamum. Nah, saya ini rukhsah untuk menggantikan saja. Terus contoh lagi, azimah sama rukhsah itu apa? Puasa sama buka puasa. Kalau lagi safar, lagi perjalanan jauh, kita diberikan keringanan. Boleh melakukan azimah, tetap puasa, pulang kampung misalnya. Atau menjalankan rukhsah, puasanya dibatalkan, tapi nanti diqodho. Dan yang namanya azimah sama rukhsah itu pasti berbeda. Rukhsah itu pasti lebih ringan daripada azimah. Tayamum pasti lebih ringan daripada wudu.
kalau wudhu itu yang dibasuh, yang diusap banyak. Wajah, tangan, sebagian kepala, kaki. Tapi kalau tayamum cuma 2. Apa yang diusap? Tangan sama wajah. Wajah sama tangan. Nah, maka saya di sini sebagai rukhsah, insya Allah nggak lama-lama, ringan-ringan aja. Karena yang lama, yang berat-berat itu bagiannya azimah. Sebenarnya bukan itu alasannya. Saya kalau menyampaikan materi, menyampaikan ilmu, kalau ada guru, itu saya nggak pernah berani. Beda kalau saya di Al-Muhajirin, ya nggak ada beliau. Terus di An-Nur, ya santai, berani-berani aja. Karena kalau salah ketahuan takutnya. Ntar takutnya duit jajannya dikurangin. Wah, ini belajar nggak benar bocah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan surat An-Nasr. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu termasuk sangat sayang kepada kita. Jadi selain beliau berfirman menurunkan surat yang panjang-panjang, ada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, itu panjang semua. Pasti kalau ngapalin nggak ada yang sehari, pasti butuh seminggu. Jarang orang hafal Al-Baqarah sehari. Wah, hebat. Bentuk kasih sayang Allah, Allah juga menurunkan surat yang pendek. Dikumpulin dah tuh di juz amma yang pendek-pendek. Contohnya surat An-Nasr 3 ayat. Coba bayangin kalau semua surat Al-Baqarah semua. Wah, pusing. Makanya bentuk kasih sayang Allah adalah menurunkan surat yang pendek-pendek. Nah, agar supaya apa? Anak-anak yang masih kecil itu terdorong untuk menghafal. Coba bayangin, syarat dapat jajan 20.000 harus hafal Al-Baqarah. Prei. Tapi berbeda halnya jika kalau hafal surat Al-Kafirun dapat 20.000, gampang, realistis, bener. Makanya itu salah satu cara supaya anak-anak mau menghafal. Hikmahnya itu ada surat-surat pendek. Begitupun yang sebaliknya, ini anak-anak kecil, yang sebaliknya berarti yang tua. Kalau sulit menghafal Baqarah, Ali Imran panjang, ya minimal yang belakang tuh. Al-Falaq, An-Nas, Qulhu, ya. Itu yang pendek-pendek. Dan tidak ada batas usia dalam menghafal Al-Quran. Kalau kita di Mesir, khususnya di Masjid Al-Azhar itu, setiap hari pasti ada orang tua ngapalin Quran. Pasti. Entah laki-laki atau perempuan. Kakek-kakek atau nenek-nenek. Ada pasti. 1-2 di pojokan. Itu bentuk apa? Religiusitas masyarakat Mesir. Dia tidak memandang umur. Dia meyakini bahwa sampai usia berapapun semua orang punya kesempatan menghafal Al-Quran. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itu salah satu hikmah adanya surat-surat pendek. Nah, ini An-Nasr ini termasuk pendek, hanya 3 ayat. Tapi di sini mengandung sebuah makna hikmat yang sangat besar. Sebuah sejarah histori yang begitu hebat, yakni sejarah berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, menjadi titik balik daripada kebesaran agama Islam, menjadi salah satu titik permulaan kebangkitan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di ayat pertama
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Idza itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu jika. Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ayat ini atau surat ini turun setelah peristiwa Fathu Makkah. Ada yang mengatakan sebelum. Kalau setelah Fathu Makkah berarti artinya bukan jika, karena udah terjadi, berarti artinya ingatlah, ketika, artinya ketika. Kalau turunnya sebelum berarti jika, bahwa Allah sudah memberikan informasi lebih dulu kepada Nabi, nanti akan terrealisasi sebuah kemenangan. Kemudian idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah, jika datang atau jika tiba kemenangan Allah. Nah, di sini nasrullah itu kemenangan Allah. Nah, di sini nasrullahi. Nah, kita kemarin baru belajar, ya. Nasrullahi dua kata dijadiin satu, namanya bentuk apa? Idofah. Idofah itu maknanya ada tiga. Yang pertama makna li, kedua makna min, ketiga makna fi. Berarti nasrullah makna apa? Pertolongan dari Allah, atau pertolongan di Allah, atau pertolongan milik Allah? Min. Jadi pertolongan yang datang dari Allah. Untuk siapa? Nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala a'daihi. Nah, tapi ini bukan berarti sebelumnya itu Nabi nggak ditolong, bukan. Tapi ini adalah bentuk realisasi. Sebenarnya itu Nabi sudah berada dalam pertolongan. Hanya saja direalisasikan, diwujudkan lebih besar agar lebih disadari oleh kaum muslimin. Jadi bukan berarti ketika pertolongan Allah datang, berarti sebelumnya Nabi belum ditolong. Bukan. Nabi sudah berada dalam pertolongan Allah selalu. Wal fathu, idza jaa nasrullahi wal fathu. Wal fathu di sini yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meraih dan memegang, merebut kembali kota Mekah dari kekuasaan kaum musyrikin Quraisy. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini idofatul khos, atful khos alal am. Jadi al-fathu itu di sini disebutkan lagi, padahal Nasrullah itu sudah mencakup al-fathu. Kenapa disebutkan lagi? Karena memiliki mazidul ihtimam. Al-fathu ini proses terjadinya peristiwa Fathu Makkah memiliki sebuah keistimewaan perhatian khusus sehingga disebutkan secara tersendiri di ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Jadi salah satu wujud pertolongan Allah al-fathu tadi. Fathu Makkah. Nah, kalau yang di surat Al-Fath berarti fathu apa? Tahu surat Al-Fath? Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, itu berarti fathu apa? Guru kami mengatakan al-fathu di sana adalah sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Adapun al-fathu yang di sini baru yang dimaksud Fathu Makkah. Kenapa? Karena orang-orang muslimin, orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam berbondong-bondong itu baru terjadi di Fathu Makkah. Di Sulhul Hudaybiyah belum sebanyak Fathu Makkah orang yang masuk Islam. Maka makna Fathu Makkah lebih cocok disematkan kepada surat An-Nasr. Gitu. Karena di ayat ini nanti dijelaskan banyak sekali rombongan manusia masuk Islam. Fathu Makkah.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Juga termasuk nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW khususnya dan kepada umatnya adalah saat Fathu Makkah atau setelahnya itu banyak sekali rombongan kelompok yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah itu nikmat bagi Nabi. Kenapa? Karena hasil jerih payah beliau, usaha beliau, keikhlasan, ketulusan beliau mendakwahkan Islam, mengajak orang kepada keislaman, dijawab baru di akhir. Jadi Nabi menyaksikan banyak sekali orang masuk Islam. Fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Sebelumnya emang belum ada yang masuk Islam. Udah, cuma belum afwaja. Gitu. Di ayat ini dijelaskan yadkhuluna fi dinillah afwaja. Afwaja itu banyak, berbondong-bondong. Datang 10 orang masuk Islam, besoknya 20, besoknya 30, besoknya lagi 100, itu afwaja. Kalau yang sebelum peristiwa ini ya banyak juga, tapi belum afwaja. Kadang ya 7, besoknya 1. Seperti pada awal keislaman. Ya, yang masuk Islam dikit dulu. Sayyidatuna Khadijah percaya kepada Nabi. Kemudian diikuti Sayyiduna Abu Bakar. Terus Sayyiduna Ali. Di kemudian waktu Sayyiduna Umar. Jadi sedikit-sedikit baru setelah peristiwa ini rame. Ya, rame. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk apa? Bersyukur atas nikmat tadi. Apa salah satu bentuk syukur Nabi yang diminta oleh Allah adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3. Pertama bertasbih, kedua bihamdi rabbika memuji Allah, bertahmid, yang ketiga beristighfar. 3 hal ini diminta Allah kepada nabinya untuk dilaksanakan. Pertanyaannya lah, berarti sebelum ini Nabi belum tasbih, belum tahmid, belum istighfar dong? Bukan begitu. Sebelumnya Nabi udah tasbih, udah tahmid, udah istighfar. Hanya saja setelah peristiwa ini diminta untuk memperbanyak. Ya. Nah itu gambaran umumnya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kana tawwaba, sangat atau selalu menerima taubat. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ada amil nawasih. Innahu kana tawwaba. Apa amil nawasihnya? Innahu kana tawwaba. Amil nawasihnya apa? Kana. Kana itu biasanya digunakan untuk sebuah peristiwa yang terikat oleh waktu. Kalau bahasa Indonesianya kana itu pernah atau sudah. Kalau kita maknai dengan tekstual, bahaya. Sesungguhnya Allah pernah menerima taubat. Pertanyaannya besok menerima enggak? Lah. Atau kita ganti, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menerima taubat. Habis ini masih nerima enggak? Maka di sini kananya itu bukan bermakna aslinya, makna peristiwa yang terikat oleh waktu. Tapi di sini kana yang bermakna as-subut wal istimrar, berkelanjutan. Allah akan selalu senantiasa menerima pintu taubat daripada hambanya. Nah itu gambaran makna umum dari surat ini. Kita akan membahas hal-hal di belakang surat ini.
Surat ini itu ya, walaupun tadi kita bahas merupakan sebuah pertolongan, kemenangan bagi Nabi, tapi sesungguhnya surat ini menjadi salah satu surat yang membuat para sahabat bersedih. Kok bisa bersedih? Kan Islam menang. Banyak yang masuk Islam, kok sahabat sedih? Sampai ada yang nangis. Surat ini turun nangis. Aneh. Padahal berita kemenangan, berita kehebatan, keagungan Islam menyebar. Banyak yang gabung. Islam jadi rame. Kok sahabat nangis sedih? Kenapa? Ada beberapa sahabat itu yang diberikan keistimewaan, dia bisa membaca hubungan, ya kalau bahasa kitanya asbabun nuzul, hubungan sebuah surat dengan apa tanda yang dibawa atau alamat apa yang dibawa oleh surat itu. Termasuk Sayyiduna Umar, hatinya halus. Beliau bisa merasakan, wah, kalau Islam sudah jaya, berarti tugas Nabi Muhammad SAW selesai. Sayyidina Umar nangis. Beliau langsung sadar, kita akan ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Sayyidina Umar sadar. Para sahabat yang lain gak sadar. Para sahabat yang lain senang, gembira, tersenyum lebar. Tapi Sayyidina Umar dan beberapa sahabat yang jumlahnya sedikit menyadari hal itu. Sayyidina Umar tidak siap ditinggal oleh Rasulullah SAW. Beliau menyadari bahwa berarti tugas Nabi sudah selesai. Berikutnya adalah tugas para sahabat untuk melanjutkan tugas dakwah Islam. Itu salah satu hikmah di balik surat ini. Ya, jadi beberapa sahabat itu diberikan keistimewaan untuk bisa merasakan atau bisa memahami tanda-tanda di balik turunnya surat. Nah, ini belum habis nih waktunya. Supaya lebih bisa menggambarkan turunnya surat ini, izinkan saya akan menceritakan peristiwa Fathu Makkah. Saya mengambil dari kitab Nurul Yakin. Ya. Sebagian santri yang lama pernah mengaji. Siapa yang pernah? Yang pernah kitab Nurul Yakin siapa? Satu, Falah, Musli, Fikri Ridho ya. Kitabnya masih ada, kok udah hilang? Hah? Masih ada? Kalau hilang beli lagi. Jadi kita pernah membahas sejarah Nabi, termasuk peristiwa ini. Jadi peristiwa Fathu Makkah itu peristiwa yang sangat agung dan sangat mengena, baik di kalangan kaum muslimin maupun non-muslim. Kenapa? Karena orang sebegitu banyaknya datang ke Mekah. Dan gak pernah seperti itu sebelumnya. Itu yang membuat masyarakat Arab, bahkan berita tersebut tersebar sampai ke negara atau wilayah sekitar Arab. Wah, Rasulullah SAW jaya. Berita yang tersebar seperti itu. Sebab latar belakang Fathu Makkah itu apa? Jadi sebelumnya itu tadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian antara Nabi dengan kaum Quraisy. Perjanjian apa? Genjatan senjata. Genjatan senjata, damai. Udah, kita nggak usah perang selama beberapa waktu. Ada kelompok-kelompok yang dilindungi Quraisy, ada kelompok yang dilindungi Nabi. Masing-masing punya perlindungan. Sama-sama menjaga perdamaian, perjanjian. Ternyata salah satu anggota dari Quraisy melanggar. Ada yang membunuh anggotanya kelompok Nabi tadi. Kalau yang di sana namanya Bani Bakar, ya, salah satu baninya Bani Bakar. Kalau yang di Nabi Bani Khuza'ah.
Nabi di situ tidak langsung tersulut emosi. Oke, cukup tahu kata Nabi. Lihat aja pembalasannya. Nabi nggak bunuh orangnya di tempat, enggak. Tapi Nabi menjawab, membalas dengan sangat elegan. Tunggu tanggal mainnya. Akhirnya apa? Nabi mengabarkan seluruh sahabatnya, siapkan pasukan. Siapkan seluruh kaum muslimin. Kita berangkat ke Mekah. Ngapain? Perang? Bukan. Membantai? Bukan. Menghancurkan Mekah? Bukan. Ngapain? Ya udah datang aja. Jumlahnya kurang lebih ada 10.000 orang. Itu dikumpulkan, berjalan bersama-sama menuju Makkah. Di situ posisinya lagi bulan Ramadan. Puasa enggak? Puasa. Tapi para sahabat mah nurut manut. Berangkat. Enggak ada yang, Nabi saya aus. Enggak ada. Panas Nabi, besoklah lagi. Enggak ada. Berangkat. Semua berangkat. Jumlahnya kurang lebih 10.000. Kemudian kita persingkat. Jadi 10.000 itu dibagi. Jadi Nabi itu termasuk ahli strategi. Ya. Jadi salah satu sifat manusiawi Nabi itu, beliau juga mempelajari ilmu dunia. Beliau mengerti strategi perang. Ya, guru kami mengatakan bahwa setiap Nabi mau berperang, beliau itu menyusun strategi. Kemenangan Nabi atas musuhnya bukan semata-mata karena mukjizat, bukan semata-mata karena pertolongan Allah. Bukan berarti Allah nggak nolong, tapi bukan hanya mengandalkan itu. Tapi Nabi juga ada usaha manusiawinya. Beliau mengajarkan sahabat, ayo kita musyawarah. Nih besok kita perang lawan ini. Disusun jenderal lah. Ya, jadi Nabi itu tugasnya banyak. Kepala keluarga iya, pimpinan umat Islam iya, kepala negara iya, jenderal perang juga iya, Rasul iya, Nabi iya. Makanya capek jadi Nabi. Ya. Disusun strategi, dibagi 3. Ada yang lewat Mekah bagian utara, ada yang bagian selatan, ada yang bagian lain. Dibagi-bagi. Kenapa? Untuk mengepung. Nah, musuh jengak, ya. Musuh takut. Wah, berita tersebar. Nabi dengan 10.000 orang pasukannya berangkat menuju Mekah. Di situ ada beberapa orang kafir Quraisy, elit global Quraisy. Takut, jumlahnya nggak sepadan. Wah, ini pasti Nabi bakal bantai kita. Pasti Nabi bakal membumi hanguskan kita ini. Akhirnya mereka juga mengutus salah satu utusannya untuk apa? Coba deh temuin Nabi. Mengutus siapa? Di sini dikatakan diutus Abu Sufyan. Temuin Nabi, coba nego. Janganlah bantai kita, habis kita ini. Seperti itu. Terus beneran ketemu Nabi. Jawaban Nabi apa? Dengan sifat kasih sayang yang Nabi miliki, dengan sifat rahmat yang Nabi miliki, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan dia. Ya, pulang sana. Bilangin ke masyarakatmu, ke penduduk Mekah bilangin, udah masuk rumah aman, masuk masjid aman. Masuk rumahnya Abu Sufyan aman, mau buka pintu aman, mau rumahnya dikunci aman, mau di masjid aman. Itu janji Nabi. Akhirnya mereka balik lagi ke Mekah itu, utusannya itu mengabarkan, guys, teman-teman, insya Allah kita aman. Tadi sih Nabi bilang nggak bakal ngebantai kita, nggak bakal nyerang kita. Ya tetap aja mereka panik karena jumlahnya ribuan. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Mekah. Tapi sebelum itu apa?
Nabi memerintahkan setiap orang untuk menyalakan obor. Jadi jalan tuh sambil megang api semua. Ya gimana nggak takut? Api itu nyala banyak banget. Ribuan orang. Ya gimana nggak takut? Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba. Sebelum itu Nabi berpesan kepada dua kelompok yang beliau bagi, kelompok yang tidak bareng Nabi. Allah yuqatila illa man qatala. Pesan Nabi. Allah yuqatila illa man qatala. Jangan pernah nyerang kecuali diserang. Dan itu pesan yang dari dulu Nabi tanamkan kepada sahabat. Jadi kalau kita baca buku sejarah Nabi, ya tarikh kehidupan Nabi, kok Nabi isinya perang mulu? Itu karena Nabi diserang duluan. Nggak ada sejarahnya Nabi mulai duluan, nggak ada. Nabi itu kalau perang pasti karena disakiti, karena diserang, karena ada saudaranya atau sahabatnya yang diganggu, dibunuh. Nabi balas. Bukan karena Nabi nyari gara-gara duluan, iseng. Sayyidina Umar sini, bantai. Enggak, Nabi nggak mungkin gitu. Ya, pasti Nabi mempertimbangkan segalanya dengan kemaslahatan. Makanya beliau berpesan kepada kelompok yang dibagi tadi, Allah yuqatila illa man qatala. Jangan pernah nyerang kecuali diserang. Bener, ada yang nyerang duluan. Ada yang iseng nih Quraisy. Tapi bukan yang rombongan Nabi. Bukan yang rombongan Nabi lewat. Yang rombongan Khalid ibnul Walid. Sayyidina Khalid ibnul Walid seperti Sayyidina Umar. Gagah. Pimpinan jenderal. Ditakuti kaum Arab. Ya dia disenggol sama Quraisy. Hantam. Karena pesannya Nabi, jangan nyerang kecuali diserang. Ini diserang, serang. Kemudian Nabi SAW tiba di Mekah. Tiba di Mekah. Tapi di situ apa? Afa anil Quraisyin. Nabi datang di situ dengan 10.000 pasukannya. Kalau mau membumi hanguskan Quraisy, habis. Selesai. Tapi Nabi tidak memilih itu. Beliau tadi mengatakan seperti yang dipesankan, man dakhalal masjid fahuwa amin, wa man dakhala daru Abi Sufyan fahuwa amin, wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Siapa masuk masjid aman, siapa masuk rumah pintunya dibuka aman, mau dikunci juga aman, masuk rumahnya Abu Sufyan aman, gak bakal diganggu sama pasukannya Nabi. Terus Nabi masuk ke Masjidil Haram sekitaran Ka'bah. Disitulah Nabi SAW dengan pasukannya itu membersihkan, mensterilkan Ka'bah Masjidil Haram dari kesyirikan. Berhala-berhala dirobohkan, disingkirkan. Terhitung di situ ada 360 patung. Nah itu disingkirkan. Nabi SAW sholat di sana. Dan yang membuat hati kaum muslimin terenyuh adalah Nabi memerintahkan Sayyidina Bilal untuk azan. Nah, situ dengan gaungan suara Bilal yang indah, azan digaungkan di Mekah. Menjadi satu permulaan, salah satu kebangkitan agama Islam. Hadirin jamaah hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, di situ kemudian Nabi dengan wibawanya beliau mengatakan, ya ma'syar Quraisy, mata zunnuna anni fa'ilun bikum. Hei orang-orang Quraisy, lihat kan apa yang saya lakukan ke kalian, bahasanya gitu. Tahu kan saya habis ngapain tadi?
Qalu, mereka menjawab, khairon, akhun karim, wabnu akhin karim. Kemudian Nabi menjawab, idhabu fa antum at-tulaqo. Jadi kaum Quraisy itu ditanya Nabi, gimana pendapat kalian? Apa yang saya lakukan tadi? Maksudnya tuh Nabi datang bersama pasukannya, tapi tidak menyerang sedikit pun kecuali diserang. Ya Quraisy mengakui, top, khairon, engkau top Nabi. Hampir saja kita mati dibantai engkau, tapi engkau memilih memberikan kita rasa aman, top. Akhun karim, engkau saudara kita yang mulia. Wabnu akhin karim, dan putra saudara kami yang mulia. Jadi sebenarnya Quraisy itu sudah sangat mengakui kebaikan sifat mulia Nabi. Cuma dia gengsi. Dia tuh udah tahu Nabi itu punya rasa kasih sayang, punya welas asih yang sangat banyak, besar. Cuma dia gengsi aja nggak mau ikut. Jawaban Nabi apa? Setelah dipuji Quraisy, izhabu fa antum at-tulaqo. Oke, silakan lanjutkan kegiatan kalian. Kalian terbebas dari kami. Nah, itu jadi salah satu bentuk kasih sayang Nabi adalah ketika beliau memiliki sebuah pilihan menghancurkan orang-orang yang dulu itu menyakiti beliau, membunuh sahabat beliau, mengusir beliau dari rumahnya juga. Tapi beliau lebih memilih memaafkan. Wah, kalau kita musuh di hadapan, kita punya senjata lengkap, habiskan. Tapi Nabi tidak memilih itu. Maka setelah peristiwa Fathu Makkah ini, tahun depannya itu terkenal dengan nama Amul Wufud. Tahun di mana orang-orang itu sowan bahasanya. Kalau bahasa Jawanya sowan, apa? Bertamu ke Nabi. Buat apa? Masuk Islam. Karena berita itu terdengar ke seluruh penjuru dunia. Bukan hanya di Arab, seluruh penjuru. Oh, ada Nabi namanya Muhammad bisa merebut Mekah dengan pasukannya yang begitu banyak. Padahal musuhnya itu memiliki sejarah yang sangat kelam. Menghancurkan Nabi, menyakiti Nabi dan sahabatnya, membunuh sahabatnya. Tapi dibalas oleh kasih sayang. Lah orang penasaran, ini ajaran apa? Makanya tahun depannya itu Amul Wufud. Orang-orang berbondong datang ke Nabi. Minta diajarin, ini ajaran agama apa? Pada masuk Islam. Nah ini yang dimaksud wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi itulah sedikit gambaran umum juga kisah Fathu Makkah yang dialami oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa manjadda wajada, man sobaro zofir. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Nabi itu dakwah lebih dari 10 tahun, disakiti, sahabatnya dibunuh, diusir, tapi beliau dengan sabar tetap konsisten istiqomah mendakwahkan, mengajarkan agama Islam. Begitupun kita ketika kita melakukan sesuatu, ya kalau yang santri belajar sesuatu kok nggak paham, wajar. Terus dicoba terus, ya 2 tahun, terus 3 tahun, jangan pernah berhenti belajar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam satu riwayat, ya, Imam Ibnu Hajar itu salah satu ahli hadis. Beliau itu kerjaannya ngotak-ngatik hadis, ngitungin hadis, baca hadis, ngumpulin hadis. Makamnya itu di Mesir. Jadi kalau dari tempat tinggal kami jalannya ke Imam Syafi'i dulu, baru ke Imam Ibnu Hajar. Nah, salah satu riwayatnya adalah beliau frustasi belajar mondok kok nggak paham-paham, puyeng, sedih, nangis, mau boyong. Ya Allah, ini bahasa Arab nih, susah amat sih, apaan sih ini? Lah iya, otaknya itu sulit. Beliau tuh sedih sampai. Akhirnya beliau terinspirasi oleh sebuah fenomena. Hujan, ya, air turun dari genteng menurut suatu riwayat.
jatuh di batu gede. Nah, beliau liatin terus sambil puyeng frustasi. Aduh, kok nggak paham-paham, boyong apa enggak ya? Tapi boyong malu, kagak bisa apa-apa. Tapi udah lama nggak paham-paham. Ngeliatin air netes di batu, lama berjam-jam. Lama-lama batunya bolong. Yang tadinya batu bulat, tes terus-terusan berjam-jam. Lah, lama-lama boyong. Lama-lama bolong. Beliau terinspirasi. Otak saya masa batu sih? Bener gak? Lah, dicipratin ilmu setiap hari. Bukan dicipratin dong, disiram. Ilmu setiap pagi, siang, malam, sore. Masa gak bolong-bolong? Akhirnya beliau balik lagi ke kelas bahasanya. Ke pondoknya, belajar. Disitulah Allah memberikan anugerah, pemahaman ilmu, dan lain-lain. Akhirnya beliau menjadi ulama, ahli hadis. Ya, jadi salah satu pesan yang diajarkan surat An-Nasr tadi, ketika kita berusaha untuk meraih sesuatu dengan sungguh-sungguh, nggak apa-apa waktunya panjang. Nabi Muhammad aja yang nabi dan rasul manusia paling disayang sama Allah aja usahanya lama, 23 tahun dakwah. Lah kita baru usaha setahun 2 tahun bangkrut, udah putus asa. Belajar baru setahun 2 tahun belum paham, udah mau boyong. Ya. Jadi sekali lagi semoga kita semua senantiasa bisa membaca, mempelajari, menganalisa, mengamalkan isi daripada Al-Quran khususnya dan ajaran Islam umumnya, khususnya di sini surat An-Nasr kita bisa meneladani kegigihan, konsistensi, keistiqomahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentu jangan pernah membandingkan saya dengan beliau karena sangat jauh, baik ilmunya, wawasan, jam terbang, juga usia. Jadi insya Allah saya masih panjang perjalanannya, mohon doanya semoga kami konsisten istiqomah mempelajari agama Allah sehingga bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wal afu minkum, syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.